kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama saudara. Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, dan bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Amin, saudara. Saudara, perhatikan dengan baik, khususnya di ayat yang ke-26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu dari gereja ini. Amin. Jadi bagaimana saudara menjadi satu kesatuan, bahkan menjadi satu gereja yang sehat dan bersaksi. Dan kesaksian itu tentunya tidak bisa direkayasa atau di mock up or make it up, tidak bisa. Karena orang akan tahu itu. Dan your time sangat menguras tenagamu, bahkan bisa you get frustrated, ya. Anda akan menjadi frustrasi, ya. Kenapa? Karena mau merubah bentuk. Mungkin dari bekerja terus lebih lagi mendapatkan keuntungan dan melayani Tuhan. Dan merubah identitas itu. Dan banyak sekarang kekristenan juga seperti itu, saudara. Orangnya sama. Tetapi hidupnya juga sama gitu. Hanya ganti kulit aja gitu. Dulu di sekuler ya terlihat dengan jelas, sekarang ditutupi dengan kerohanian. Tapi hidupnya tetap sama. Tidak ada yang berubah, nothing changed. And he would like to change the world. Ada seorang filosof namanya Rumi. Dia bilang dulu dia itu happy ya, karena dia mau merubah dunia. Sekarang dia bilang, saya menjadi bijak karena saya merubah hidup saya. Jadi bukan dunia yang Anda harus rubah pertama kali, tetapi diri pribadi dulu. Amin, saudara. Ada banyak orang seringkali ingin merubah dunia,
Tapi dia tidak merubah atau berubah di dalam satu institusi yang terkecil, katakanlah keluarga gitu. Di gereja, wah dia gahar gitu. Orang harus nonton dia gitu. Orang harus memperhatikan dia gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia pecundang. Enggak jadi contoh, enggak jadi berkat. Tipu kanan kiri, sana sini. Dan hanya untuk keuntungan sendiri. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus itu merubah paradigma, merubah dunia, merubah orang lain. Dan dia lakukan itu dengan sederhana, saudara. Dengan tanda-tanda mujizat. Saya yakin dan percaya kita sudah diperlengkapi dengan tanda-tanda itu. As long as selama saya dan Anda juga harus berubah. Apakah begitu mudah Yesus merubah dirinya? Alkitab katakan yang setara dengan Tuhan. Dia tidak mempertahankan itu sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Karena dia lihat jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan kita melihat bahwa Natal sebentar lagi. Dan biarlah kita pakai paradigma Tuhan, paradigma Kristus. Supaya gereja yang indah ini. Seringkali saya kalau masuk ke gereja ini, saya bilang sama gembala, saudara, gereja yang indah. Karena saya tahu awal pembangunannya gitu. Tiap kali kalau saya masuk sini, saya berjumpa dengan gembala saudara, saya bilang, it's a beautiful church. Yes, it's a wonderful church. Dan itu tidak boleh berhenti. Tuhan sudah menganugerahkan ini buat saya dan Anda. Dan Anda juga merasakannya nggak gampang, saudara, untuk to build, to exist this church. Tapi perlu satu ketekatan, satu perjuangan, satu kebersamaan, saudara. Dan kalau Anda lihat bagaimana di bawah juga ornamen-ornamen Natal, walaupun Pak Albert bilang itu dibeli dengan sangat murah, tetapi saya bukannya tertipu mata, tetap bilang itu adalah satu ornamen yang mahal. Kenapa? Karena diletakkan di dinding gereja, yang di mana dinding itu Anda bangun dari tangan-tangan Anda. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, apa yang Alkitab ingin usung buat saya dan Anda? Yang pertama begini, saudara. Maka kita melihat sesuatu yang luar biasa. Baca bersama-sama dengan saya ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat itu, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Can you think? Kalau if you were Jesus, kalau Anda adalah Yesus, maka biasanya kefokusan itu sudah kita layangkan, kita pusatkan kepada seseorang yang memang membutuhkan. Anda lihat, waktunya sama, karena ada kepala rumah ibadat, ada perempuan yang sakit pendarahan. Anda juga bisa melihat di situ hasilnya juga sama, bahwa mereka menerima hasil yang sempurna, dua-duanya ditolong Tuhan. Dan ada satu juga kesamaan dari mereka yang mungkin kalau kita melihat sekilas itu tidak terlihat, sudah. Oleh sebab itu saya katakan bahwa Yesus di samping tidak mudah bagi kita untuk melihat dia bagaimana dia adalah seorang pribadi Allah sendiri, terus menjelma menjadi manusia. Bagi saya dan Anda itu tidak mudah, tapi bagi dia, saudara, yang memiliki hati yang rendah itu, kerendahan hati itu, yang memiliki satu kemauan tekad yang kuat, saudara,
hanya untuk menyelamatkan saya dan Anda, itu menjadi mudah. Halo. Kalau Anda dan saya juga ingin melihat bangku-bangku ini semakin diisi oleh jiwa-jiwa, kita kan mau lihat itu, Saudara. Bukan hanya jiwa-jiwa luar, tapi juga keluarga-keluarga kita gitu loh. Bahkan gereja ini, kata tadi Pak Gembala, bisa knockdown, bisa didorong keluar lagi, Saudara. Sehingga akhirnya yang di belakang itu bisa dipakai. Anda bisa bayangkan, tahun 2023 adalah tahun yang susah. Susah. Dengar mulut saya, susah. Tapi tidak bagi Tuhan. Halo. Orang sudah predik gelap. 2023 itu gelap. Bahkan tahun politik, di mana partai-partai semua ya akan beramai-ramai, entah mengusung, entah bertentangan. Sudah tahun yang susah, sudah krisis dari keuangan, terus pangan, nanti energi, saudara, bahkan nanti masuk ke dalam krisis keuangan, ya, ekonomi maksud saya, bahkan menjadi krisis kepercayaan. Ada banyak kita melihat, ya, saya berdoa tidak ada yang di sini, ya, nanti iman itu akan digoncang sedemikian rupa, sehingga akhirnya hanya untuk perkara ekonomi, keuangan, hanya untuk perkara-perkara energi, ya, yang bersinggungan dengan jasmania, itu banyak orang yang sudah melepaskan imannya. Kalau Anda tanya kepada saya, contohnya siapa? Jelas Esau itu. Hanya untuk semangkuk kacang merah. Mungkin bisa juga seperti ini. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang hari ini sudah minggat. Belum terjadi krisis, mereka sudah minggat. Saya kenal juga artis, ya, yang dulu gembar-gembor, bahkan 13 tahun itu jadi anak Tuhan, hari ini minggat. Belum kena krisis. Keuangan, finansial, energi, pangan, sudah minggat. Mungkin kemungkinan hanya cuman karena perkara jodoh. Yang kita tahu, jodoh itu mudah di tangan Tuhan. Hanya memang manusia-manusianya saja, saudara. Ya, saya nggak sebut tidak baik, tapi seringkali nanti kita melihat Alkitab jawab itu. Hari ini saya mau katakan, sebelum Natal kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Anda boleh celebration, halo, celebration, boleh, ya. Menyanyi, melompat, memuji, memuliakan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Tapi saya mau katakan buat Anda, saya dan Anda harus bergaul intim lagi, dekat lagi dengan Tuhan, supaya Anda merasakan dan mengalami Tuhan itu. Itu yang membuat kita tetap bertahan. Dan konsekuensinya, kalau kita bertahan, Tuhan akan mencukupi segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup. Tuhan akan selalu memelihara kita. Anda lihat, dua-duanya mengalami permasalahan. Yang pertama, died already, death, mati. Persoalan yang paling berat apa, saudara? Mati. Oh, sudah mati ya sudah, betul? Kuburlah itu. Tapi kepala rumah ibadat ini tidak lakukan itu. Dia nggak kubur, ya kan? Alkitab bilang itu. Dia tidak bilang, yuk kita ke kuburan karena saya punya anak sudah 1 minggu di situ. Tidak. Dia bilang just died, baru saja meninggal. Dengar baik, yang paling parah meninggal saja, Yesus bisa bangunkan. Yesus bilang tidur itu, saudara. Berarti mudah di tangan dia. Yang kedua, saudara, ini perempuan yang sakit menderita pendarahan 12 tahun. Ini juga parah. Setelah kematian, yang paling parah dalam hidup ini adalah sakit penyakit. Kalau udah kena sakit penyakit, banyak orang juga sudah frustrasi di situ. Ini 12 tahun tetesan darahnya terus mengalir. Dan Yesus bisa sembuhkan itu. Dan Anda lihat bagaimana perempuan ini mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, ya, aku akan sembuh.
Dari dua pribadi ini saya melihat satu kesamaan, yaitu proses. Amin. Banyak orang Kristen mau buru-buru, maunya ditolong hari ini. Tapi kalau sampai hari ini belum tertolong, tetap ada di dalam Tuhan. Gereja ini berapa tahun, Pak Alban? Ya? 40 tahun, proses. Saya diproses Tuhan juga, sampai hari ini masih diproses. 43 tahun melayani, jadi saya lebih tua 3 tahun. 43 tahun dan sampai hari ini masih diproses. Saya melayani Tuhan dari umur 17 tahun jadi pemain gitar di satu gereja kecil. Di sana saya bertumbuh. Terus hanya nyanyi. Saya mau, lagunya dulu begitu. Iring Yesus. Tadi lagunya keren. Boro-boro yang bahasa Inggris. Jemaatnya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nyanyi haleluya. Terus saya masuk ke namanya anak muda sok gitu. Saya cuma rubah thank you Jesus. Oma-oma nggak mau nyanyi. Oma-oma bilang ini lagu barat, bukan lagu oma. Thank you Jesus, thank you Jesus. Padahal cuma begitu, nggak mau nyanyi. Diem aja, ngambek. Begitu saya balik lagi, haleluya, langsung oma-oma haleluya. Diproses. Jadi pelatih vokal grup. Vokal grupnya dimulai dari 4 orang. Saya, adik saya sudah meninggal sekarang. Terus istri gembala, sama satu seorang ibu. Saya bilang sih sudah ibu gitu, karena sudah 40-an, tapi belum nikah. Jadi saya ribet nyebutnya gitu. Mau sebut kakak, tante, mbak, ses. Akhirnya udah saya sebut namanya. Dia bilang kita kan belum kawin, belum menikah, sudah berempat. Kenapa dia ditambah? Karena kalau cuma bertiga kayaknya nggak pas. Masa cuma 2 dari luar terus istri gembala, bertiga. Tambah 1 jadi berempat. Jadi kalau nyanyi, kaum muda ya berempat. Dari awal sampai saya keluar berempat. Saya keluar karena gembala saya yang usir saya tanda kutip. Kamu sudah dipakai Tuhan, sudah Joe, Manado dia. Joe ini bukan dia namanya Joe, tapi Joe sudah sana gitu. Ngana so dipakai di gereja-gereja besar, ngana so khotbah. Saya tetap kalau ke gereja dia pimpin pujian. Saya nggak bilang saya sudah jadi pengkhotbah, tetap sehingga akhirnya dia tahu sendiri. Kita pikir siapa itu yang KKR ngana. Sudah dia pindah juga jauh di Cilandak, Cinere. Saya tinggal di Jakarta Pusat, di Johar Baru pada waktu itu. Jadi setelah diproses after begitu panjang, saya latih vokal grup berempat, diri saya nggak usah dilatih jadi cuma bertiga. Terus ibu-ibu itu oma-oma mau dilatih juga. Mereka bilang jangan pilih kasih, biar oma-oma marmoma nyanyi. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus. Saya suruh bagi suara saudara, sudah terbagi-bagi. Jadi sendiri ada yang suara 6, suara 7,5. Aduh ada yang do, oma bukan begitu. Do, re, mi, do. Kalau saya paksa, dia marah. Sudah Jo, kalau buat Tuhan kan, zaman dulu nih, tahun 80-an. Kalau buat Tuhan yang penting hati. Ya saya bilang juga kalau mau hati ya sudah, nggak usah pakai mulut, pakai hati aja nyanyinya. Dia bilang ngana so bicara, bukan oma, kita ngomong betul. Akhirnya kaum muda nyanyi, kalau puji sang kekala, kalau dulu lagunya terkenal ini. Oma-oma juga mau lagu itu. Saya bilang oma, kita mulai dari
Saya mau iring ye. Nanti yang penting kita pecah suara, nggak mau. Dia maunya kalau bunyi sangkakala. Kalau mereka senang yang ada canon dibilang kalau bunyi sangkakala. Saya bilang itu saya punya peranan di situ. Kalau di oma-oma terseret-seret. Kalau bunyi sangkakala. Dia bilang persis kayak kaum muda. Hancur, saudara, berantakan. Pokoknya tiap minggu mereka nyanyi, muka saya yang paling gak enak. Dan hebatnya itu kalau bunyi sangkakala dinyanyikan tiap minggu. Sampai saya bosan, bukannya soal itu lagu, tapi kok itu sangkakala yang asli gak berbunyi-bunyi gitu. Maksud saya biar yang oma-omanya dulu aja yang terangkat gitu. Kita belakangan gitu. Proses bos, proses. Tiap minggu saya harus nyanyi sama adik saya. Nyanyinya begini. Salibnya sungguh berat. Itu mereka nangis, Pantekostais banget. Pakunya. Kan kita kalau nyanyi kan sungguh-sungguh gitu. Sungguh tajam. Adik saya yang duluan. Mahkota. Memang hidup susah. Jadi dia nyanyi nangis. Mahkota. Semua oma-oma nangis. Akhirnya saya injek kaki adik saya. Jangan terlalu nangis berat. Bisa kita diskusi di atas panggung. Dia bilang, emang gue nyanyi bener nangis gue? Saya bilang, ya udah gak usah komplain begitu. Teruskan nyanyianmu. Karena saya pakai di tengah. Saya pelan. Saya nangis. Dia jawab, nangis sendiri. Diproses. Pergi pelayanan ke Kebun Jeruk. Dari Keramat ke Kebun Jeruk. Aduh, jauhnya minta ampun. Sampai di sana nggak dapat berkat 1 sen pun juga. Jalan kaki dari Kebun Jeruk pulang ke rumah ke Johar Baru. Anda bisa bayangkan, coba mungkin Anda bisa keluar dulu ke Kebun Jeruk, terus Anda ke Johar baru ke sini. Aduh, saya pegang gitar, nangis di sepanjang jalan. Adik saya nyalahkan saya. Kenapa terima? Kenapa terima? Dia udah di sorga, dia nonton. Ya, dengan ibu saya di sorga. Nggak usah terima, lo bikin susah gue. Saya jawab, gue juga nggak tahu. Terus dia bilang, siapa yang salah? Nggak tahu. Tuhan nggak mungkin salah, kita berdua nggak mungkin salah. Akhirnya kita lihat itu gereja dia, itu yang salah. Nggak kasih apa-apa sih. Kita lagi susah, miskin, nggak punya apa-apa. Itu naik bajai, pinjem dari mama jual pakaian, saudara, pinjam 1.000 perak. Udah lewatin. Di sepanjang jalan tuh Kebun Jeruk, keluar di Apotik Prima itu, saudara. Keluar lagi terus Es Parman, terus belok kiri itu Semanggi, terus Sudirman, jalan kaki. Nggak berani kita naik bus, takut dibilang, numpang kau, nggak usah, gitu, zaman dulu. Maafkan kepada orang-orang yang punya intonasi seperti itu. Sudahlah, Anda tahu suku mana itu. Ngapain kau nggak punya uang lagi, kau naik lagi bus lagi. Sudah nggak punya duit, numpang lagi kau. Gitu. Saya turun langsung, iya Pak, jangan marah-marah Pak. Kau mau ngamen? Tidak Pak. Saya cuma bilang kalau boleh numpang sampai di HI. Itu kan ada kata numpang, nggak ada ini. Ini nggak ada numpang-numpang. Turun, jalan kaki. Anda boleh lihat nanti ke VIP, saya akan buka, saya punya kaki. Ada tanda itu. Tanda luka bekas. Tuhan tutup dengan baik. Duduk di semen, duduk berdua. Adik saya juga berdarah, lecet. Dan dia angkat, dia punya sepatu. Dia minta digendong, saya gendong. Perempuan.
Tapi lama-kelamaan dari Sleepy mau ke Semanggi digendong kan keliwatan. Saya nggak tahan. Saya bilang istirahat lagi. Pulang kita nangis. Tapi tangisan itu ditampung. Amin. Hari ini kalau Tuhan tanya sama saya, kamu mau jadi apa? Saya akan bilang, tetap jadi diri saya. Dan saya mau, pada saat saya diproses, saya mau tidak menggerutu. Karena saya tahu hasilnya. Hari ini ada yang susah, anggap kesusahan itu proses. Terima aja. Karena di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang mendapatkan hasil yang tidak baik. Semua begini. Hari ini saudara, saya bukan sombong, no, dijauhkan Tuhan dari sombong. Siapa sih saya? Tapi untuk pergi ke gereja sekarang ada mobil, kendaraan. Tuhan gak kasih dulu tidak. Kenapa? Dia ingin bentuk saya. Supaya saya bisa mengalami masa-masa sulit dan belajar apa artinya Yesus dalam hidup saya. Kita nggak makan, kita nggak minum, saudara. Kita mengalami tekanan gitu, ya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tapi ada waktunya juga masalah itu berhenti. Amin. Berhenti, Pak, Bu. Akan ada waktunya kesusahanmu berhenti. Dan Tuhan ganti dengan sorak-sorai. Albert dan istri juga melewati masa-masa yang sulit. Saya suka lihat kalau doa di atas ya, berarti di sini nih, nangis gitu. Kita nangis. Kita nggak pernah melihat ya dengan mata jasmania bahwa akan ada gedung seindah ini. Mungkin jauh dari pikiran saya. Saya bilang sama Tuhan, asalkan kau beri saya saja kontrakan rumah tiap tahun, cukup. Saya nggak minta yang lain. Yang penting sampai saya mati, saya dapat kontrakan rumah tiap tahun yang diperpanjang oleh Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berikan lebih dari hanya sekedar kontrak rumah. Ya, 2 anak saya bisa menyelesaikan ya kuliahnya dengan baik. Istri saya, bahkan seluruh keluarga saya itu diberkati oleh Tuhan. Dan mereka menjadi tanggung jawab saya. Tiap kali ada masalah, saya suka bilang sama keluarga saya, hubungi saya kalau ada susah. Karena saya tahu apa arti kesusahan itu. Dan saya tidak menginginkan bahwa keluarga saya harus minta-minta tolong kepada orang lain. Kalau ada keluargamu susah, biarlah engkau yang menolongnya, saudara. Karena tidak akan pernah Tuhan meninggalkan orang-orang yang memiliki kasih kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Jamnya selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.